sebagai destinasi kuliner yang dinamis di Lampung. Namun, ada salah satu celah pasar yang belum tergarap maksimal. Hidangan bakaran premium dengan harga yang tetap merakyat, The Bakaran hadir untuk mengisi celah tersebut. Produk ini bukan hanya sekedar menu bakaran biasa, ia mengkombinasikan teknik pengasapan modern dengan bumbu rempah khas otentik yang khas lokal sekali, yang meresap hingga sampai ke tulang. Mengandalkan bahan baku segar yang dipasok langsung dari peternak lokal, The Bakaran menawarkan tekstur daging yang juicy dengan aroma smoky yang khas, sebuah standar kualitas yang biasa hanya ditemukan di restoran besar di kota-kota metropolitan. Selain rasa, produk ini dirancang dengan konsep visual yang sangat menarik, mulai dari kemasan yang sangat ramah lingkungan dan juga presentasi hidangan yang sangat instagramable. The Bakaran hadir dengan potensial yang sangat tinggi dan juga menjadi tren di kalangan anak muda dan juga keluarga di Pringsewu. Produk ini dipromosikan tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi menjadi ikon baru di kota Pringsewu. Selamat siang rekan-rekan, terima kasih sudah hadir untuk membahas kolaborasi The Bakaran di Pringsewu. Dengan agenda utama kita adalah menyepakati porsi modal kita dengan pembagian kepemilikan. Sebagai penengah, saya ingin kita mencapai win-win solution, di mana saya ingin sekali melihat penyampaian dari kalian berdua. Terima kasih. The Bakaran punya resep bumbu rahasia dan strategi digital marketing yang kuat untuk pasar Pringsewu. Saya di sini menawarkan kontribusi skill, konsep, dan modal uang sebesar 30%. Karena saya yang akan mengelola usaha ini secara penuh dan berharap saya memiliki porsi kepemilikan di 60%. Saya tertarik dengan konsep ini, tetapi pembagian laba sebanyak 40% itu menurut saya terlalu kecil, Bu. Saya memiliki lahan yang strategis di pusat kota Pringsewu dan juga modal sebesar 70%. Saya memiliki Batna, yaitu menyewakan lahan saya ke franchise yang besar sehingga saya dapat memiliki keuntungan besar di masa depan tanpa memiliki risiko operasional. Baik, saya melihat di sini ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana Bapak Febri itu berfokus pada intellectual property, dan sedangkan Bapak Edi itu berfokus pada aset fisiknya. Jika kita melihat Zopanya, di mana titik temunya ada pada penghargaan keringat Bapak Febri dan juga asetnya Bapak Edi, bagaimana jika kita bedah lagi nilai aset ini supaya lebih adil terlihatnya? Saya paham resiko Pak Edi, namun tanpa manajemen yang kuat, lahan itu hanya bangunan kosong. Batna saya adalah menjalankan via cold kitchen mandiri. Bagaimana jika modal finansial kita buat menjadi 50-50? Tapi saya memegang kendali ini secara penuh. Modal 50-50 itu menurut saya lebih masuk akal, tetapi sewa lahan saya itu lebih tinggi dari pembagian keuntungan tersebut. Saya memiliki usul, saya tetap setor lahan dan sisa dana, tetapi saya minta saham sebesar 55%. Saya tidak akan ikut campur pada urusan dapur dan juga otoritas Bapak Febri, karena beliau merupakan rekan kerja saya, ini demi keamanan investasi saya di tahun pertama. Baik, rekan-rekan, di sini saya sudah melihat kita setelah mendekati titik temu, di mana titik temunya adalah Bapak Febri berada di angka 50-60%, sedangkan Bapak Edi berada di titik 55%. Ada celah sempit di sini. Bagaimana jika kita menggunakan sistem pembagian peran saja yang lebih luas, rekan-rekan, supaya tidak hanya terpaku pada angka saham yang hanya di atas kertas? Oke, ini tawaran win-win. Kepemilikan 50-50, saya menjabat sebagai CEO dengan gaji operasional dan Pak Edi sebagai komisaris. Pak Edi juga dapat bagi hasil dari sewa lahan yang diambil dari laba bersih, dan aset lahan Pak Edi juga tetap menghasilkan di luar dividen. Penawaran 50-50 dan juga fixed income menurut saya cukup menarik, Bu, dari sewa lahan tersebut. Ini bisa menutupi resiko kerugian daripada saya menyewakan lahan saya ke pihak luar. Saya setuju pembagian 50-50 asalkan laporan keuangan transparan dan juga dapat saya akses kapan saja. Kesepakatan kita telah tercapai, rekan-rekan semuanya. Modal dengan 50/50, Bapak Febri dengan kendali operasionalnya, sedangkan Bapak Edi dengan kompensasi lahannya, dan transparansi laporan. Apakah ada detail teknis lagi terakhir yang ingin kita tambahkan sebelum ini kita tutup? Setuju. Untuk transparansi kita bisa gunakan sistem digital kasir seperti POS yang akan dapat dipantau langsung secara real time dari HP Pak Edi. Saya yakin The Bakaran bisa jadi ikon kuliner baru di Pringsewu. Mari kita buat draft kerjasamanya. Saya setuju.
Dengan sistem real time ini, saya merasa aman dan juga nyaman bergabung dalam bisnis ini. Saya siap mendukung pendanaan dan juga akses jaringan di Pring Sewu, sedang bisa berkolaborasi dengan orang yang memiliki visi yang sangat jelas seperti Bapak Febri. Baik rekan-rekan, kesepakatan ini saya kunci. Kita berpindah dari posisi tuntutan ke posisi kolaborasi. Debakaran resmi dimulai dengan semangat kemitraan yang baru. Saya akan segera menyusun dokumen MOU berdasarkan poin-poin kita ini. Pertemuan ini berakhir dengan terciptanya sebuah landasan kolaborasi yang seimbang. Debat mengenai persentase dan modal kini telah bertransformasi menjadi komitmen bersama untuk membesarkan sebuah merek. Melalui kesepakatan win-win solution yang telah dirumuskan, kedua belah pihak berhasil mengamankan kepentingannya masing-masing tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan menyatukan manajemen operasional yang ahli dan juga dukungan sumber daya yang stabil, Debakaran kini siap melangkah ke tahap eksekusi. Fokus ini beralih dari negosiasi di atas meja menuju aksi nyata di lapangan. Kepastian hukum dan juga transparansi yang disepakati menjadi bahan bakar utama bagi bisnis ini untuk tumbuh berkelanjutan. Seiring ditutupnya pembicaraan ini, sebuah perjalanan bisnis baru dimulai. Perjalanan di mana inovasi rasa dan juga ketetapan strategi bisnis berjalan beriringan menuju kesuksesan yang diharapkan.